semuanya, selamat datang di channel YouTube aku, Ria Wedding Gallery. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga video yang aku share ke kalian semua bermanfaat untuk kalian semua ya. Jadi kenapa kali ini aku tagnya pakai masker? Jadi sesuai dengan kondisi sekarang, kita sebagai MUA itu harus menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Kita harus pakai masker, cuci tangan, dan kita pakai hand sanitizer. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngebahas masalah teknik contouring. Jadi banyak banget DM sama komen-komen di IG sama YouTube aku. Banyak MUA pemula yang nanyain sama aku, gimana sih Kak, kita harus banget atau perlu banget nggak sih kita mengkontur wajah klien kita gitu kan. Jadi menurut aku perlu banget ya, karena disitulah terlihat perbedaannya sebelum atau sudah di make up. Itu bakal terlihat kalau kata orang Jawa tuh pangling. Nah gitu, jadi supaya kita bikin si wajah klien atau pengantin kita jadi pangling, kita emang harus mengkontur sehingga kita menutupi kekurangan wajah dia dan kita menonjolkan wajah, menonjolkan bagian-bagian yang memang bagus kayak gitu. Salah satunya dengan teknik contouring. Tapi ingat ya, kalau teknik dan aplikasi contouringnya nggak bagus atau nggak sempurna, itu bakal jadinya juga akan nyusahin kita nanti setelah udah kita set pakai powder. Jadi kali ini kalian harus perhatiin bener-bener tekniknya, cara ngeblend segala macamnya. Semoga manfaat ya. Check it out. Nah, jadi guys, sebelum kita contouring ya, emang kita harus aplikasi foundation dulu ya, sebelum kita ke konturnya. Nah, ini wajahnya udah aku foundationin. Oke, selanjutnya kita langsung ke contouringnya. Yang pertama kali adalah aku pakai, nih aku paling suka banget sih pakai contour stick ini dari Mineral Botanica, karena contour stick ini mudah banget dipakainya, jadi nggak perlu pakai kuas. Langsung aja kita aplikasiin. Pertama kali kita kontur di bagian area hidung ya guys. Jadi kita tonjolin tulang hidungnya dia supaya kelihatan lebih mancung. Jadi kita tarik garis seperti ini, terus kita arsir ke bagian sini, sama sebelahnya juga. Oke, nah setelah itu kita blend. Aku biasanya ngeblendnya pakai jari aja. Kalau kalian mau ngeblend dengan spons atau brush, sesuaiin aja dengan kenyamanannya kalian ya guys. Karena makeup itu yang penting kita nyaman. Nah, kalau aku biasanya memang pakai jari sih, karena dia lebih presisi gitu. Terus di area sini, tapi jangan sampai kena ke bagian pipi gitu ya guys. Jadi emang di bagian sini aja, sama di cupingnya aja. Nah, ini tips untuk kalian. Kalau kita mau mengkontur bagian hidung, yang kalian perlu ketahui adalah kita fokus di tengah hidung. Jadi dia nggak usah terlihat, jangan sampai kelebaran atau terlalu kecil. Karena apa? Kalau kelebaran dia makin terlihat lebih kayak pesek gitu guys. Ya, tapi kalau dia terlalu kecil, jadi dia kelihatan palsunya banget gitu. Jadi kelihatan banget shadingnya. Jadi kita bikin yang proporsional aja. Jadi nggak terlalu lebar juga nggak terlalu kecil gitu ya. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Jadi dia nggak terlalu lebar dan nggak terlalu kecil ya guys. Ini untuk yang area bagian hidung. Selanjutnya kita ke bagian tulang pipinya. Nah, untuk tulang pipi ini, baik yang tanya juga, Kak, dia mengkonturnya dari mana, arahnya sampai kemana, kayak gitu ya. Jadi gini, semua model kita atau klien kita itu pasti punya bentuk muka yang berbeda-beda. Nah, kita fokusin aja gimana caranya muka klien kita ngebentuk dia bentuknya kayak oval gitu. Jadi kalau oval itu menurut aku sih udah yang proporsional ya. Jadi artinya kita bayangin bentuk ovalnya muka klien kita. Nah, jadi itulah bagian yang perlu kita shading sehingga bentuk, misalnya contohnya gini ya. Kalau untuk shading yang dari yang tulang pipi itu biasanya nih arahnya dari coba gini kan gitu. Nah, jadi kan kelihatan nih. Nah, di sini tuh jangan di bagian sininya yang kita, tapi di ke atasnya lagi. Karena kalau sininya terlihat pipinya semakin lebar. Jadi kita tarik dari sini.
cuma jangan sampai ujung bibir. Nah, kita bentuk agak segitiga sedikit. Ini untuk bagian tulang pipi. Nah, terus bagian dari sini juga ini kita potong sedikit supaya dia lebih kecil. Terus kita tarik. Nah, terus lihat ke depan. Supaya membentuk dagu dia lebih lancip ujungnya, boleh kita shading di bagian sini. Nah, untuk di area sini juga kita shading supaya terlihat mukanya lebih kecil dan jidatnya atau dahinya nggak terlalu lebar gitu. Nah, jadi seperti ini kira-kira. Memang kayak kotor gitu ya guys, cuman harus kita blend. Nanti kita bakal blend. Ini sama juga di bagian sebelahnya. Kita tarik juga, ya. Nah, setelah kita aplikasikan contour stick ini, lalu kita blend. Nah, untuk ngeblendnya terserah kalian, boleh menggunakan jari atau boleh menggunakan spons beauty blender yang udah dibasahin gitu, jadi posisinya masih agak lembab gitu. Kita blend sampai ngeblend sempurna ya guys, jangan sampai ngegaris gitu. Jadi benar-benar kita blend. Jangan lupa bagian hidung tadi yang udah kita blend pakai jari juga kita blend lagi pakai beauty blender supaya dia lebih menyatu dengan si foundationnya. Jadi dia kayak nggak ngedemplok gitu ya. Jadi dia kayak bener-bener nyatu gitu. Oke. Jadi kita blend pelan-pelan aja, jangan sampai hilang ya warna si shadingnya. Oke, kalau dia udah ngeblend sempurna, sudah agak terlihat ya tulang-tulangnya. Lanjut kita ke bagian korektornya. Ini concealernya aku pakai dari Smooth Corrector. Ini cream foundation dari LT Pro yang shade-nya plum rose. Nah, ini aku pakai yang ini. Jadi ini tuh sebenarnya kayak foundation gitu. Cuman dia yang plum rose tuh warnanya putih gitu. Jadi aku pakai untuk concealer. Ya. Jadi pengaplikasiannya boleh pakai jari, pakai brush atau pakai spons beauty blender. Jadi sesuai yang kalian nyaman aja ya guys. Oke, ini aku ambil catatan untuk mengkorektor untuk concealer di bagian bawah mata. Jadi biar terlihat gradasi warnanya. Nah, oke. Nah, untuk merapikan si kontur atau shading yang udah kita buat tadi, misalnya kanan kiri nggak sama, ini kita jangan ngambil lagi, jadi emang sisaannya aja, jadi nggak usah terlalu tebal, jadi sisaan dari si LT Pro tadi. Oke, sedikit aja untuk merapikan kanan dan kirinya untuk menyamakan, jadi sisa-sisaannya aja ya, jadi nggak usah terlalu tebal gitu. Oke, jadi inilah contouring yang udah aku buat. Jadi dia gradasi warna terlihat. Nah, untuk bagian yang akan kita sembunyikan atau nggak terlalu kita tonjolkan, itu kita kasih warna yang shading. Untuk yang kita tonjolkan kayak bagian dahi, tengah hidung, dan dagu, serta di bawah mata, itu yang warnanya terang. Kita pakai concealer tadi. Seperti ini kira-kira. Nah, kemudian kalau udah jadi, kita blend semuanya supaya dia lebih menyatu menggunakan beauty blender dari foundation yang kita pakai tadi ya guys. Tapi triknya untuk ngeblendnya itu jangan terlalu kuat ya, apa istilahnya, jangan terlalu neken gitu, jadi warnanya nanti hilang, jadi kayak rata lagi. Jadi kita kayak santai aja ngeblendnya pelan-pelan gitu. Nah, jadi dia kayak nyatu ya guys. Oke, kelihatan ya tuh. Kalau dia udah nyatu gitu, langsung kita set pakai bedak tabur. Kali ini aku bedak taburnya aku pakai dari Channel. Ini sebenarnya kayak ya ini translation gitu ya. Jadi dia yang nomor 20. Ini dari Channel. Ini shade-nya yang 20 clear. Kalian bisa lihat kelihatan ya guys ya. Oke, kelihatan ya.
Nah, terus kita pakaiin. Nah, sebelum kita set dengan menggunakan powder ini, kita harus pastikan dulu area bawah mata ini yang ada kerut-kerutan, bukan cuma di area mata aja, ada di smiling line, pokoknya di bagian manapun yang dia terlihat kerut atau garis-garis karena foundation tadi, itu kita harus set dulu menggunakan beauty blender. Jadi benar-benar harus kita blend dulu. Wajah klien harus matanya harus lihat ke atas, boleh kedip tapi jangan sampai lihat bawah. Jadi benar-benar kita blend terlebih dahulu sebelum kita set dengan powder ya. Jadi harus benar-benar rapi dan benar-benar ngeblend, baru lihat atas dulu ya, jangan lihat ke bawah, baru kita set dengan powdernya. Nah, ini bagian yang pakai warnanya yang lebih terang. Oke, yang bagian highlight ini warna yang lebih terang. Nah, untuk sisanya kita pakai yang warna lebih gelap sedikit, artinya maksudnya supaya terlihat gradasinya. Jadi kita pakai warna yang agak lebih gelap sedikit. Ini aku pakai dari Shumura. Ini shade-nya 7GR ya guys. Ini dari Shumura. Nih, aku pakainya langsung aja dari sini. Di bagian sini. Nah, kalau udah kita diamkan sekitar kurang lebih 1 menitan sih biasanya aku diemin supaya dia lebih meresap gitu ya. Jadi dia lebih ngeset lah bahasanya, dia lebih ngunci si foundation tadi. Jadi kita harus diamkan dulu selama kurang lebih 1 menit gitu. Nah, kalau udah 1 menitan kira-kira ya, baru kita sapu, apa ya istilahnya, kita sapu lah ya, kita sapu dengan menggunakan brush yang gede ini guys, brushnya segede ini lah pokoknya kira-kira ya. Jadi biar cepet ngejangkau seluruh wajahnya, kita harus punya brush bersih. Jadi kita sapu-sapu si bedak powder. Jangan lupa untuk di bagian leher juga ya guys, dikasih bedak ya. Nah, sudah sampai di setting powder untuk yang bedak taburnya. Untuk bedak padatnya aku pakaiin lagi, cuman kali ini pakai bedak taburnya cuma sedikit aja. Nah, ini aku pakai bedak padatnya ini dari Makeup Forever. Makeup Forever yang ini shade-nya ini duo matte ya. Duo matte yang 201. Oke. Seperti ini ya. Jadi aku aplikasinya menggunakan brush aja, brush kering gitu. Jadi nggak usah pakai spons lagi. Supaya lebih mengunci lagi gitu. Oke, nah setelah kita set, coba lihat atas ya. Setelah kita set menggunakan bedak padat ya, supaya dia lebih awet lagi, biasanya aku setting spray lagi dengan menggunakan ini dia Studio Tropic yang balance creaming water. Seperti inilah kira-kira. Kita spray supaya dia lebih meresap dan lebih awet gitu ya. Oke, kita tunggu sampai benar-benar kering. Jangan lupa kita pakai kipas portable. Jadi kita harus bawa kipas portable ini, atau kalau kalian mau pegel boleh pakai kipas yang manual boleh. Nah, kalau dia udah meresap gitu, boleh kita tambahkan bedak padatnya lagi dengan menggunakan brush supaya dia lebih halus. Nah, sudah. Teknik selanjutnya kita akan memberikan shading dengan menggunakan ini, aku pakai Brow It ya. Jadi ini highlight dan contour. Bisa lihat ya. Nah, ini dia highlight dan contour pro palette-nya, ini dari si Brow It by Nongchat. Ya guys. Nah, jadi di sini tuh
ada 4 warna. Di sini ada yang highlight dan di sini ada warna-warna yang warna-warna shading yang berbeda. Jadi disesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Kalau yang suka agak gelap boleh pakai yang ini. Ini yang medium sih, kalau ini yang terlalu terang. Jadi kalau aku biasanya pakai warna ini guys. Nah untuk bagian shadingnya nih ya, jadi dengan menggunakan beras ini, jadi kita kan tadi udah bikin kontur bagian dalam ya, jadi cuman kayak biar lebih ini aja, mempertegas sedikit, kita shading menggunakan brow it ini. Nah untuk arah shadingnya, kalau aku biasanya aku agak masukin ke dalam sini, jadi dia kayak jangan ngedemplok gitu ya, biar jadi kayak nggak kayak angka 11 gitu. Nah jadi harus benar-benar halus dan ngeblend ya, sama sebelahnya juga sayang, giniin. Nah oke, nah seperti ini ya sayangnya kira-kira. Terus highlightnya kita ambil sedikit untuk ditaruh di bagian sini. Kita kasih highlight sedikit dan di sini. Jadi cuma di 2 titik aja ya. Di sini sama di sini. Oke, nah baru kita rapihin lagi. Oke. Nah, ini untuk bagian yang hidungnya. Tuh, kelihatan lebih mancung kan ya. Oke. Terus untuk di area tulang pipinya, aku biasa pakai fan brush. Mohon maaf ya, fan brush aku sudah mau punya adik kayaknya. Kan. Nah kita pakai gini, biasa aku pakai warna 2 ini sayang. Tuh. Terus tipis-tipis aja kayak gini. Nah untuk mempertegas kontur yang kita buat tadi ya. Tuh. Oke, sudah mulai kelihatan ya gradasi warnanya. Nah, jadi tulang-tulang pipinya sudah mulai menonjol, tulang rahang. Oke, baru kita aplikasikan blush on tipis-tipis aja ya guys, biar untuk melengkapi kita aplikasikan blush on tipis-tipis aja. Terus kita highlight bagian pipinya masih dengan menggunakan palet yang sama. Ini dari Brow It by Nongchat. Kita pakai highlightnya yang warna ini untuk di daerah sini. Oke guys, jadi inilah teknik contouring ala aku. Jadi semoga ilmu yang aku kasih atau sharing yang aku kasih ke kalian itu bermanfaat ya guys. Nih, mohon maaf atas kekurangannya, ambil yang baiknya, dibuang yang jeleknya ya. Ini dia hasil akhirnya. Selamat mencoba guys.